kejanggalan pengakuan tersangka tewasnya anak PJ gubernur, di mana tersangkanya bernama Nasir, hapus history chat sebelum ditangkap teman-teman. Dari media yang kita baca, polisi masih merasa janggal terhadap keterangan Ahmad Nasir, umur 22 tahun, tersangka pemerkosa anak berujung korban tewas. Terutama teman-teman, pengakuan tersangka yang tidak melakukan pemaksaan terhadap aksi pelecehan seksual hingga menegak minuman keras. Kepolisian pun masih mendalami keterangan satu pihak tersebut dengan beberapa alat bukti lainnya, termasuk chatting antara tersangka dan korban. Lalu teman-teman, ternyata tersangka sudah menghapus semua histori chatting dengan korban sebelum dibekuk polisi. Lalu Kapolrestabes Semarang yaitu Kombes Irwan Anwar mengatakan, kami butuh pemeriksaan perangkat IT karena histori handphone tersangka sudah dihapus semua. Lalu menurutnya, handphone milik korban juga belum sempat dibuka karena masih dalam kondisi di password. Kendati demikian, pihaknya bakal menelusuri jejak digital antara korban dan tersangka untuk memperjelas kasus tersebut. Nanti lihat histori perkenalan tersangka dan korban sampai terjadi peristiwa ini, katanya. Pihaknya juga masih mendalami keterangan tersangka terkait kos-kosan yang menjadi lokasi kejadian. Sebab diduga tersangka sudah menyiapkan kamar itu untuk mengajak korban. Lalu teman-teman, perkenalan dan masa sewa kos juga dalam waktu berdekatan. Lalu polisi curiga lantaran tersangka yang merupakan warga kota Semarang dan berkuliah di kota yang sama tetapi nyewa kos. Tersangka sewa kos di Banyumanik, wilayah Semarang atas, padahal kuliah di daerah Semarang bawah. Kos sebulan 600.000, ini jadi tanda tanya penyidik. Agak ganjil memang, nanti kita dalami. Itulah ungkap Kombes Irwan Anwar. Lalu teman-teman, diberitakan sebelumnya Ahmad Nasir umur 22 tahun tersangka pemerkosa anak berujung korban tewas mengaku tak tahu bila mana korban adalah anak gubernur. Korban ABK umur 16 tahun merupakan putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nicholas Kondomo. Nasir dan ABK sebelumnya saling kenal lewat kanal Instagram pada 3 Mei 2023. Saya mengakui salah, saya minta maaf sebesar-besarnya ke keluarga korban. Saya siap tanggung jawab, kata Nasir di hadapan polisi di kantor Polrestabes Semarang, Senin tanggal 22 bulan 5, 2023. Nasir sebelumnya mengajak korban untuk bertemu teman-teman. Ia menjemput korban pakai motor Vixion Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. Mahasiswa jurusan ekonomi di kampus swasta Semarang tersebut mengajak korban ke kamar kos miliknya di Kos Venus, Pawitan Luhur, Tinjomoyo, Banyumanik. Di kamar kos nomor 40 sudah disiapkan botol miras merek anggur merah dan kawa-kawa. Sudah saya siapkan, beli miras hari Kamis itu COD-an, kata si pelaku. Sebelumnya, Polrestabes Semarang menetapkan Ahmad Nasir sebagai tersangka tunggal kasus pelecehan seksual yang menyebabkan putri PJ Gubernur Pegunungan Papua Nicholas Kondomo berinisial ABK umur 16 tahun meninggal dunia. ABK tewas di Rumah Sakit Elizabeth Semarang sesudah alami kejang-kejang di kos milik tersangka. Tragisnya teman-teman, sebelum tewas korban sempat diajak menegak minuman keras lalu disetubuhi tersangka. Tersangka mengakui menyetubuhi korban. Namun keterangan tersangka tidak memaksa tapi fakta ada luka di kemaluan korban, ucap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dalam konferensi pers di kantor Polrestabes Semarang, Senin tanggal 22 Mei 2023. Tersangka Nasir merupakan mahasiswa semester 4 di sebuah kampus swasta di kota Semarang. Ia warga Kiai Morang Raya, Panggaron Kidul, Pedurungan, Kota Semarang. Sedangkan korban adalah pelajar kelas 2 SMA negeri di kota yang sama. Keduanya saling kenal di media sosial Instagram. Selepas kenalan pada 3 Mei 2023, mereka saling tukar nomor Telegram dan WhatsApp. Mereka terus menjalin komunikasi hingga akhirnya mereka janji bertemu pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. Korban dijemput tersangka menggunakan motor lalu dibawa ke Kos Venus, Jalan Pawiatan Luhur, Tinjomoyo, Banyumanik. Kendati warga kota Semarang tersangka memiliki kamar kos di Banyumanik, tersangka menyewa kamar kos tersebut 2 minggu sebelum kejadian. Di sisi lain, teman-teman, korban dan tersangka sudah kenal selama 15 hari. Baru 15 hari ya. Nah, ini juga masih didalami penyidik apakah tersangka sudah menyiapkan kos ini untuk mengajak korban, kata penyidik.
Korban dibawa masuk ke kamar nomor 40. Di dalam kamar sudah ada jenis miras kawa-kawa dan anggur merah yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh tersangka. Mereka ngobrol lalu minum. Keterangan tersangka, korban minum inisiatif sendiri, ada terjadi hubungan seksual, habis itu korban mual, kata Irwan. Korban alami mual yang cukup luar biasa hingga tersangka panik. Tersangka lantas keluar kamar kos untuk membelikan air kelapa dan bir brand. Ternyata, dua minuman tersebut tak mengurangi rasa mual di perut korban hingga akhirnya korban kejang-kejang, teman-teman. Tersangka lalu memesan taksi online untuk membawa korban ke rumah sakit Elizabeth. Ia dibantu beberapa penghuni kos saat membawa korban ke rumah sakit. Tersangka melakukan pelecehan seksual ke korban sekira pukul 15.00, kemudian korban kejang-kejang dibawa ke rumah sakit pukul 16.00. Tak lama setelah diperiksa dokter, korban sudah meninggal dunia, kata Kapolrestabes. Pihaknya dalam kasus ini telah menemukan beberapa bukti, diantaranya 3 titik luka di kemaluan korban. Terkait soal penyebab kematian, ia menyebut korban alami gagal napas, mati lemas akibat diduga keracunan. Dugaan keracunan tersebut masih dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setidaknya ada 3 item pendalaman yang sedang diteliti, yakni mikrobiologi, patologi, dan toksiologi. Oleh karena itu masih sedang dalam pemeriksaan meliputi 3 item tersebut. Lepas dari hal itu, tersangka telah terbukti melakukan pelecehan seksual yang menyebabkan korban tewas. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur dan Pasal 338 tentang menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Iya, baik teman-teman, sampai situ dulu berita terkini hari ini tentang dimana kejanggalan pengakuan tersangka tewasnya anak PJ Gubernur, yang dimana tersangkanya adalah Nasir, menghapus history chat sebelum ditangkap. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini teman-teman, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.